Oke, Assalamualaikum Zid. Selamat Hari Raya. Ini kali aku reply kau punya video dengan video juga lah. Oke, aku coba make it simple. So ini video akan menerangkan tentang water quality standard yang kita mau refer itulah. Alright, so ikut yang kau pakai ini. Ini table previous table lah kan, National Water Quality Standard for Malaysia. Oke, so mungkin value yang dia bagi itu tidaklah begitu clear sebab ada missing simbol lah di situ. Tapi sebelum aku explain pasal table ni, kita tengok dulu dekat National Water Quality Standard ni, dia sebenarnya ada satu table tu yang bagi tahu pasal water classes and uses. So kita tengok dulu, dia basically ada 5 classes lah. Pasal kelas 2A 2B tu, regardless of dia ada 2A dengan 2B, dia still considered as class 2. Jadi sebab tu kalau kau tengok di classification ataupun level dia itu tidaklah begitu ketara bezanya antara 2A 2B. Sebab dia still considered as class 2. Okay, so apa beza kelas-kelas ni? Okay. Kelas 1 ni dia kira paling bersih lah. So kalau kita mau guna dia as water supply, basically dia tidak memerlukan treatment yang complicated, dan selalunya kelas 1 punya water resources ni dia kita conserve, kita jagalah instead of we utilize them. Sementara itu kelas 4, 5 ni consider as tidak bersih lah, polluted. Kelas 2, kelas 3 masih boleh diselamatkan. Bukanlah kelas 4 tidak boleh selamatkan, cumanya basically kelas 4 kita guna untuk irrigation. Kelas 5 ni memang polluted sangat. Kalau betul mau utilize pun dia akan memerlukan treatment yang mahal lah, dan mungkin tidak begitu cost effective. Pasal value dalam classes tu, dia sebenarnya ada simbol-simbol begini tu, yang bagi tahu range. Aku ambil contoh total suspended solid. Untuk class 1 dia less than 25 milligram per liter. Okay. So maksudnya asalkan less than 25 dia class 1. In between, kalau tengok table yang kau pakai itu 50 tu dia punya TSS kan, dia tulis sana. Tapi dia sebenarnya 25 to 50. Untuk kelas 2A dengan kelas 2B itu sama kan? Kalau kau tengok sini TSS 2A 50, 2B pun 50. So actually dia 25 to 50. Ini dia punya range ni. Masuk ke kelas 3 50 to 150, kelas 4 150 to 300, kelas 5 more than 300. Ini untuk total suspended solid lah, TSS. Tapi yang sensor kita pakai itu adalah turbidity kan. Turbidity NTU. Okey, kalau tengok sini dia tulis 5 saja kan. So actually dia sebenarnya 0 to 5. 0 to 5. Untuk kelas 2 either 2A or 2B, dia sebenarnya from 5 to 50. From 5 to 50. So kau akan notice di sini untuk level class 3 until 5 dia tidak bagi turbidity, dia letak dash. So actually untuk turbidity punya classification dia cuma class 1 or class 2. Kenapa dia buat begini? Sebab untuk turbidity punya requirement kita rujuk balik pergi kelas penggunaan dia. Kelas 3, 4, 5 ni dia memang sah-sah sudah extensive treatment required. Lepas tu kelas 4 irrigation. Maksudnya dia ni sudah level tinggi lah. So untuk turbidity itu dia tidak specific requirement untuk classes yang ini. 3, 4, 5 ni. Sebab bila sudah masuk ke kelas 3, 4, 5 ni,
dia orang akan lagi tengok value of TSS. Sebab turbidity ni dia reflected by TSS. Itu penerangan mudahnya lah. Sebab TSS ni dia basically akan effect itu turbidity punya reading. So inilah value-nya. Tapi macam kau suggest tadi, kalau Malaysia punya pasal parameter ni memang dia ada banyak ni. Not limited to this one. Kalau tengok table atas ni lagi banyak sebenarnya parameter, and not limited to this one also. Ada banyak lagi parameter lain. Tapi basically untuk Malaysia ini aku just sharing lah. Malaysia punya, walaupun kita ada ini turbidity and semua tu kan, tapi Malaysia basically untuk dia klasif, kita ada macam tu indeks pencemaran udara IPU, kita ada juga untuk water quality punya indeks WQI. Kalau Malaysia punya dia pakai 6 nih. Ammonium nitrogen, BOD, COD, dissolved oxygen, pH dengan TSS. Turbidity itu tidak kan? Itu sebab turbidity dia tidak begitu reflect kepada simply to say dia tidak begitu signifikan lah berbanding TSS yang ada sini. Macam aku explain tadi, TSS ni dia reflect turbidity, but turbidity does not necessarily reflect ini TSS. Sebab turbidity ni dia read of the laser tu, sama ada dia boleh pass through ini TSS atau tidak. Okay. So basically TSS ni dia bagi lebih signifikan punya data lah. So mungkin aku boleh share. Nanti kau cari video yang ni, interactive calculator for WQI. So ini previously Sulastri dengan aku buat lah, dengan my previous student. So dia sebenarnya adalah cuma calculator untuk menggunakan 6 parameter ni untuk produce itu WQI ataupun water quality index secara automatic. So maksudnya idea asal tu sebenarnya kalau boleh ada 6 sensor ni boleh produce WQI terus. Tapi for now kita guna turbidity dengan pH tu dulu kan, just to play around dulu lah, tengok macam mana hasilnya. So rasanya itu sajalah explanation untuk yang ni buat masa ni. Anything nanti kontak balik lah. Alright, thank you.